sampai Hajar Aswad. Hajar Aswad lagi. Jadi tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad. Dan rahasianya itu ada pada tawaf itu dimulai dengan Hajar Aswad. Dimulai dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Rahasianya itu. Rahasianya adalah ketika Nabi Ibrahim ada dalam surah, saya lupa surahnya, tapi ayatnya insyaallah ayat 48 sampai 49. Kalau tidak salah itu di surah Maryam. Waktu itu Nabi Ibrahim mempunyai istri yang mana istrinya itu divonis mandul. Ketika Nabi Ibrahim istrinya itu divonis mandul, Nabi Ibrahim mengamalkan dapat menambahkan Bapak Ibu baca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. ada dalam awal permulaan tawaf. Dari mana? Dari Hajar Aswad sampai Maqam Ibrahim. Bacanya dari Hajar Aswad sampai Maqam Ibrahim. Dari Maqam Ibrahim ke Rukun Yamani itu doanya bebas. Karena dalam tawaf itu tidak ada doa khusus. Jadi pakai bahasa Indonesia, monggo Jawa silahkan. Ada yang tahu Cina monggo, enggak apa-apa. Jadi rasanya di situ membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Artinya Subhanallah yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah yang mana kita lahir dengan la ilaha illallah dan kita akan mati juga dengan membawa la ilaha illallah. Allahu akbar, kita membesarkan keagungan Allah, membesarkan ciptaannya dan alhamdulillah mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan untuk kita, termasuk nikmat sehat, termasuk nikmat yang diberikan Allah kepada baru bisa berkunjung ke Madinah dan juga bisa melaksanakan ibadah umroh yang insyaallah besok akan kita laksanakan. Jadi amalannya itu Nabi Ibrahim membaca itu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah dari Hajar Aswad sampai ke rukun sampai ke Maqam Ibrahim. Dari Maqam Ibrahim sampai ke Rukun Yamani silakan bebas. Jika nanti besok ada yang ingin berdoa mengikuti mutawifnya dipersilahkan. Jika tidak ingin berdoa sendiri, monggo dipersilahkan. Dan Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad lagi, doanya Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa? Nah, ketika Nabi Ibrahim membaca itu apa? Maka istrinya yang divonis mandul, wahabna lahu ishaq. Maka istrinya yang divonis mandul, maka sekitar itu hamil yang mana istri Nabi Ibrahim itu melahirkan anak yang bernama Ismail. Ishak. Kalau Ismail itu dari ibunda dari istri kedua Ibrahim. Jadi istri Nabi Ibrahim pertama itu yang divonis mati. Ketika Nabi Ibrahim mengamalkan itu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka semua keinginan Nabi Ibrahim untuk mempunyai anak dan istri pertamanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jangan pesimis ketika berdoa. Saya berdoa begini, mungkin enggak sih dikabulkan? Jangan seperti itu. Jadi apapun yang mengikuti kita silahkan utarakan kepada Allah. Semakin Bapak Ibu itu kalau dalam istilahnya bawel meminta kepada Allah, Allah itu tambah senang. Tapi kalau minta ke manusia banyak sebel. Tapi kalau kepada Allah meminta, semakin banyak permintaan kita kepada Allah, Allah semakin senang. Tapi mintalah apa yang Bapak Ibu itu butuhkan. Ya, minta apa yang Bapak Ibu butuhkan, minta kesehatan, minta yang belum punya keturunan dipersilakan meminta. Mudah-mudahan ketika di dalam tawaf itu doa Bapak Ibu jika dilakukan dengan khusyuk dengan betul-betul, insya Allah doa itu akan dikabulkan. Jadi pergunakanlah kesempatan ini, undangan ini langsung dari Allah. Kesempatan ini pergunakan semaksimal mungkin ya. Dan juga untuk kesehatannya dijaga mulai dari sekarang. Karena kenapa? Karena ketika tawaf awal lagi saat itu sangat menguras tenaga. Jadi misalkan masih ada
Tunggu dulu istirahat, jangan sampai kecapean karena sama perjalanan kita dari sini ke Mekah itu sekitar 3 sampai 6 jam lagi. Podo ya. Sama dari Jeddah Podo karo Bandara. Jeddah kayak. lama. Jam Seperti itu ya. podo ya jam. Teknisnya Ngeten. Saya tambahin sedikit. Jadi untuk nanti kita umroh pertama ya. Rukun-rukun umroh itu yang pertama niat. Iya. Niat. Nanti Bapak Ibu besok dari sini rencananya kita kan jam 8. Kita jam 8 dari sini sudah menggunakan pakaian ihram ya, pakaian ihram. Yang bapak-bapak menggunakan apa? Baju ihram. Pakaian ihram atas bawah, yang ibu seperti ketika hendak melaksanakan sholat. Dari sini nanti kita berangkat ke Bir Ali kira-kira sekitar setengah jam perjalanan dari hotel untuk mengambil mikot, untuk memulai start umroh, menjatuhkan niatnya dari sana. Ya. Jadi dari sini bapak-bapak sudah harus steril. Tidak boleh pakai pakaian yang berjahit, termasuk daleman-daleman. Itu tidak boleh menutup wajah, menutup telapak tangan, ya, itu tidak boleh. Hanya pakai itu. Yang penting tidak menutup telapak tangan, ya. Terus setelah itu nanti ketika sampai di Bir Ali nanti Bapak Ibu kita persilakan untuk sholat sunnah ihram 2 rakaat. Ini ada yang bilang tidak ada yang bilang ada sholat sunnah ihram itu. Yang ada silakan sholat, yang tidak ada terserah, nggak apa-apa. Itu hanya perbedaan pendapat antar ulama saja, tidak perlu diperdebatkan. Yang percaya ada silakan sholat, yang tidak percaya ya tidak usah sholat. Sebenarnya ada tau Pak. Tergantung yang percaya tidak perlu itu dengan kalau di sini, apalagi di Mekah nanti dengan itu akan melihat orang yang Itu macam-macam. ada itu hal yang Ada pedang yang kartu sholat orangnya dibandake perempuan sing pakainya seperti percaya yang karo ora. itu ada yang cuma pakai baju. Ya padane sunah ditimbake. Jenengan ampun kaget, ampun jenengan kok Mbak, kowe aja ngono nek salat kowe jangan. Nanti kita ampun jangan itu biasa. Nggih. Oke, Kita fokus sama ganti. ibadah kita sendiri. Nggih. Fokus ibadah kita masing-masing untuk melihat kanan kiri atas bawah tidak. Cukup diri kita. Sekarang kita soal kepada Allah, kepada Rasulullah, tidak perlu melihat temannya, tetangganya atau orang-orang yang berada di sekitar kita. Fokus pada diri. Jangan sampai hanya hal sepele itu dapat mengurangi kesempurnaan ibadah umroh. Pun fokus ning awake dhewe. Awake dhewe padha-padha akeh dosane. Terus sowan ning Gusti Allah njaluk ngampun rokok tenang, tidak perlu mikir-mikir yang lain. Dan setelah sampai di Bir Ali, setelah sholat kita foto sejenak tentunya 4 sehat 5 foto sempurna. Terus kembali ke bis kita menjatuhkan niatnya dari bis karena sunnahnya menjatuhkan niat itu di atas kendaraan. Oke, kita balik ke bis, kita berniat di sana. Setelah itu kita berangkat menuju ke Mekah. Perjalanan sekitar 6 jam. Nanti di tengah-tengah perjalanan kita akan berhenti sejenak untuk istirahat. Setelah itu kira-kira sampai di Mekah antara jam 3 atau bisa. Boleh tidur nggak tuh? Boleh tidur. Boleh Tidur. Sepanjang perjalanan itu jenengan tidak boleh melanggar larangan-larangan ihram. Larangan-larangan ihramnya nanti kita bahas di belakang. Kita sekarang bahas rukun umrohnya saja. Yang pertama kan niat. Setelah sampai di Mekah nanti kita tawaf. Tawaf itu rukun umrah yang kedua. Setelah tawaf kita nanti sa'i. Setelah sa'i kita nanti tahallul. Setelah tahallul kita sudah dalam keadaan halal kembali. Kenapa kok dinamakan ihram? Dengan kalau sholat ini namanya apa? Takbiratul ihram. Jadi sejak jenengan melaksanakan takbiratul ihram itu, sejak takbir itu ada keharaman-keharaman yang tidak boleh dilanggar sejak jenengan takbir sampai jenengan salam. Kalau di umroh atau di haji sejak jenengan menjatuhkan niat umroh itu ada beberapa larangan-larangan sampai nanti jenengan tahallul. Tahallul ini berhalal. Artinya kalau sudah tahallul, jenengan nanti akan halal kembali. Yang artinya di waktu-waktu ihram itu ada larangan-larangan, ada keharaman-keharaman. Ketika saya sudah tahallul, artinya akan halal kembali.
larangan-larangannya antara lain ini yang paling sering terjadi adalah menutup wajah untuk ibu secara tidak sadar, itu tidak boleh juga. Jadi jangan sampai dia niatin nutup wajah, itu nggak boleh. Kalau cuma kukur atau apa itu nggak masalah. Yang penting jangan ada niatan untuk nutup wajah. Mau pakai sal, pakai masker, pakai cadar itu tidak boleh. Oke? Selama jenengan ihram, menutup telapak tangan tidak. Bapak-bapak menutup kepala, memakai peci, yang intinya menutup kepala itu tidak boleh. Ya. Terus yang bapak-bapak tidak boleh memakai pakaian berjahit. Gundul. Tidak boleh memakai pakaian berjahit, termasuk segitiga bermuda. Ya. Oke. Daleman Pak, itu tidak boleh. Nanti jadi kami harap dari hotel itu sudah steril agar tidak lupa ketika sampai alih untuk menjatuhkan niat. Setelah itu memakai wangi-wangian itu tidak boleh. Tidak boleh memakai wangi-wangian. Jadi sepanjang perjalanan kalau ada kampung apa yang diatur tas kecil kita itu taruh dalam tas besar saja. Disterilkan dari tempat-tempat yang biasa terjangkau oleh kita. Termasuk tisu basah, termasuk deodoran atau apa itu ditaruh di tas besar saja biar tidak terjangkau oleh tangan. Apa? Belaskan itu sudah dijaga dulu. Kalau wangi-wangian Tidak seperti yang Preskrip bodoh itu. Semua lu. Aku boleh mau besok. Ra oleh tenang sal. Enggak. Pokoknya koper, Mak. kalau nggak bau nggak Jam apa-apa. 8.09 11 Pas panas-panas ya, Pak. Jaga mawon. Pas luhur. Jadi jawaan, buatan luhur. Napa luhur? Benar saking iki jam 8 kan perjalanan 5 jam 6 Kita jam. lanjut. Jam Napa sih 12. kok masih kenapa hotel sih? Itu tidak boleh. Oke. Rambut bapak itu sama, tidak boleh mencabut rambut dan juga bulu-buluan yang ada di sini. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Mazhab Syafi'i menggaruk kepala itu masih boleh. Kalau mazhab yang lain itu tidak boleh. Mazhab Syafi'i masih boleh menggaruk kepala. Jadi nanti kalau pas menggaruk kepala kok ada yang jatuh satu atau dua itu tidak apa-apa. Yang penting garuk kepalanya jangan keras-keras. Kencang-kencang gitu. Kencangnya belum stres ini. Pusing. Terus tidak apa-apa. Jadi nanti sebelum dari hotel ya, sebelum dari hotel ini yang perlu kita lakukan sunah-sunah merapikan bulu-buluan yang ada di badan rambut, kalau semua bulu-buluan yang di badan itu dirapikan, jenggot, jenggot, bawah itu dirapikan dulu. Setelah itu nanti mandi sunah ihram. Itu dengan laksanakan sejak sebelum subuh, karena kita akan berangkat dari subuh. Dengan sudah selesai mandi itu diniati mandi sunah ihram, mandi sunah ihram, diniati mandi sunah ihram. Setelah mandi dengan pakai wangi-wangian di badan ya, di badan itu sunahnya pakai deodoran apa, mau pakai sunblock boleh, tapi sebelum intinya mulai dari persiapan dari sini itu memang sunnah pakai wangi-wangian, tapi di badan. Kalau dipakai ihram itu makruh karena itu sebelum niat. Kalau sudah niat itu malah tidak boleh. Kalau sebelum masih hukumnya makruh, dan pakai ihramnya hanya boleh dipakai 1 kali, setelah itu harus langsung dicuci. Kalau sunnah wangi-wangian. Jadi yang sunnah itu memakai wangi-wangian di badan. Terus memotong kuku dan sebagainya itu termasuk salah satu sunnah ihram. Nanti jenengan setelah selesai semua pelaksanaan umrohnya sampai dengan ta'alul, bapak-bapak dan ibu-ibu itu cukup 3 helai potong, itu sudah menjadi syarat 3 helai rambut yang bapak-bapak disunahkan sebanyak mungkin. Bahkan Rasulullah mengatakan itu sampai habis atau dipendekkan semuanya. Jadi bukan cuma dipotong sedikit, dipendekkan semuanya ini. Bros boleh, tapi 3 helai itu sudah mencukupi syarat. Kalau saya di sini sama berbedanya beberapa teman-teman setiap umrah cuma potong sedikit karena
Kalau potong terus kami seminggu 2 kali itu umroh ngawal biasanya gitu. Biasanya kami kalau tahalul itu cuma ketika haji, kalau potong rambut sampai habis itu 1 tahun sekali ketika haji biasanya gitu. Tapi untuk bapak-bapak yang lain dianjurkan untuk potong gundul kayak lontos itu biayanya 10 real di di sekitar hotel terus nanti setelah tahalul artinya kita sudah bebas kembali, sudah selesai pelaksanaannya. Ini kita berdoa semoga apa yang kita laksanakan menjadi bagian yang artinya bahwa ini salah satu tanda umroh kita menjadi umroh yang makbul atau mabrur itu adalah ziyadatul khair wa sa'adah, tambahnya kebaikan dan kebahagiaan. Dengan sampun umroh kok sering kumrungsung, isek sering ini sering gelisah, itu artinya mungkin dengan ada hal-hal yang mungkin terlalu disebabkan. Fokus fokus, jangan sampai ada keraguan apapun. Biasanya ketika melaksanakan umroh apalagi yang pertama itu banyak yang kok gini kisah kurang jangan yakin mawon kalau ada keraguan tanyakan, nggak apa-apa, tapi jangan yakinkan bahwa apa yang kita laksanakan insya Allah sah dan makbul. Nonton? Sekarang aja ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Enggak.